Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk hari ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang nilai limit fungsi. Solusinya jika nilai limit fungsi itu adalah bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu seperti apa? Contohnya, misalkan ada limit x mendekati 1 dari x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1. Jadi kan tinggal kita mengganti x-nya, kan berarti 1 pangkat 2 dikurang 1 per 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 kan hasilnya 0, dan 1 dikurang 1 juga hasilnya 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Kenapa disebut tak tentu? Bisa jadi orang menyebut 0 per 0 itu sama dengan hasilnya 1. Ada juga orang yang mengatakan 0 per 0 hasilnya 0. Ada juga orang yang mengatakan 0 per 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Nah, matematika kan ilmu pasti. Nah, matematika itu tidak mengenal ilmu tak tentu. Dan tidak berarti jawabannya harus satu saja. Jangan kayak begini, ini kan tak tentu berarti jawabannya terlalu banyak. Nah, contoh bentuk tak tentu lain selain 0 per 0 itu bisa jadi tak hingga bagi tak hingga dan tak hingga dikurang tak hingga. Nah, solusinya bagaimana supaya kita mendapatkan hasil selain bentuk tak tentu ini? Ya, solusinya adalah kita melakukan faktorisasi. Faktorisasi itu maksudnya mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini kan bentuknya penjumlahan dan pengurangan, ini kan yang di atas, yang di bawah juga bentuknya pengurangan, ke bentuk perkalian, agar bisa dieliminasi. Kenapa bisa agar bisa dieliminasi? Coba perhatikan contohnya. Misalkan yang di atas kan ini bentuknya penjumlahan, yang di bawah bentuknya perkalian. Apakah bisa kita coret yang di atas A-nya sama yang di bawahnya? Ini tidak boleh karena ada bentuk penjumlahan. Yang bisa kita mencoret atau meneliminasi adalah bentuk perkalian. Misalkan ini A dikali B per A, ini bisa kita eliminasi A dengan A-nya sehingga tersisa B. Yang ini juga misalkan A dikali B per A dikali C, itu bisa kita eliminasi A-nya karena bentuknya semua perkalian B per C. Ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalkan bentuknya masih penjumlahan, ini kan bentuknya masih pengurangan, jadi tidak boleh kita main eliminasi. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengubah penjumlahan ke bentuk perkalian atau yang disebut dengan faktorisasi. Nah, sekarang pemfaktoran pertama yaitu bentuk distributif. Bentuk distributif seperti ini. Jadi misalkan AX tambah AY, berarti kalau kita, ini kan bentuknya penjumlahan, kalau kita jadikan bentuk perkalian, kita keluarkan yang sama itu A dengan A, berarti A dikali X tambah Y. Yang kedua bisa jadi AX tambah BX, yang sama kan di sini kan X-nya, jadi kita keluarkan. Kemudian kita kali, buka kurung, yang tidak dikasih keluar A ditambah B. Jadi awalnya bentuknya penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Ini bentuk perkalian ini. Nah, contohnya misalkan 3X tambah 3Y, yang sama apa? Yaitu angka 3. Kita keluarkan. Dikali 3X tambah bagi 3 sisa Y, 3Y dibagi 3 sisa Y juga. Kemudian yang contoh berikutnya, ini kan X-nya dengan Y kan berbeda, berarti yang sama itu cuma angkanya 2 dan 4. Yang bisa kita kasih keluar yaitu angka 2, pembaginya 2 dan 4, berarti 2X dibagi 2 berarti tersisa X. 4Y dibagi 2 ya tersisa 2Y. Kemudian ini bentuknya perkalian semua. Kemudian 3XY dikurangi 6YZ, yang sama kan yang angkanya 3 dengan 6. Yang bisa membagi 3 dengan 6 yaitu angka 3. Kemudian X ada kembarnya? Tidak ada, berarti jangan kita kasih keluar X-nya. Kemudian Y ada kembarnya? Ada di sini dan di sini, berarti bisa kita kasih keluar Y-nya. Z ada kembarnya? Ya tidak ada, dia cuma sendiri juga di sini. Berarti 3X dibagi 3Y, berarti tersisa Y-nya saja. Kemudian
kurang. Kemudian 6YZ dibagi 3Y berarti 6 bagi 3 hasilnya. Di sini 2. Kemudian Y dibagi hasilnya habis, tersisakan hasilnya Z, berarti di sini 2Z. Terakhir, X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 Y. Nah, di sini kan X di sini dengan di sini berbeda, ada X pangkat 2 dan X pangkat 3. Ini kita kasih keluar yang mana? Berarti yang pangkat terendah, X pangkat 2. Kemudian di sini ada Y pangkat 3, di sini Y pangkat 1. Yang kita kasih keluar yang mana? Yang pangkat terendah, yaitu Y pangkat 1. Nah, X pangkat 2 sini. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 kan hasilnya 1. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1, ya pangkatnya berkurang. Berarti Y pangkat 2. 3 dikurang 1. Dikurang X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurangi. 3 dikurang 2 hasilnya X pangkat 1. Y dibagi Y hasilnya 1. Ya tidak usah ditulis. Berarti hasilnya adalah X kuadrat Y dikali, bentuknya perkalian, Y pangkat 2 dikurangi X. Pemfaktoran kedua, bentuk selisih kuadrat. Nah, untuk bentuk selisih kuadrat ini khusus untuk yang bisa bilangan-bilangan yang bisa dikuadratkan atau pangkat 2 kan. Misalkan A kuadrat dikurangi B pangkat 2, berarti ini kan penyuluhan pengurangan. Kita bentuk menjadi perkalian, berarti A tambah B dikalikan A dikurang B. Contohnya 9X kuadrat dikurangi 16 itu hasilnya berapa? Pemfaktorannya itu berapa? Ya berarti kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat 2-nya. Kayak begini. Berarti ini kan ya 9 bisa dibawa menjadi 3 pangkat 2. Ini tetap X pangkat 2. Ya 16 bisa dibawa menjadi 4 pangkat 2. Berarti kita bisa kasih keluar pangkat 2-nya. 3X pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Ini kan 3X. Sudah seperti A-nya kan, baru ada pangkat 2. Dikurang B-nya kan sudah sama. Ini baru ada pangkat 2. Nah kita pisah menjadi 3X tambah B-nya itu 4. Kemudian A-nya itu 3X dikurang 4. Ini awalnya bentuknya penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk perkalian. Contoh kedua, X kuadrat dikurangi 25 Y pangkat 2. Sama, kita ubah menjadi pangkat 2. Di sini kan ada X pangkat 2, ya tidak usah diubah. Tetap 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Y pangkat 2 tetap. Berarti X pangkat 2 dikurangi 5Y, baru pangkat 2 nya kita kasih keluar, berarti pangkat 2. X pangkat 2 sebagai A pangkat 2, kemudian 5Y pangkat 2 sebagai B pangkat 2. Tinggal kita ikuti lagi. Berarti X tambah 5Y dikalikan X dikurangi 5Y. Contoh terakhir, X pangkat 4 dikurangi 9Y pangkat 2. Ini kan bentuk pangkat 4, kita ubah menjadi bentuk pangkat 2. Ya berarti bisa kita ubah X pangkat 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti X pangkat 2 pangkat 2 lagi dikurangi 9 bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Ya pangkat 2 nya tetap. Nah X pangkat 2 ini kita anggap sebagai A, kurang 3Y kita anggap sebagai B. Kita kembali lagi pemfaktorannya, berarti X pangkat 2 ditambah 3Y dikalikan X pangkat 2 dikurangi 3Y. Oke, pemfaktoran bentuk ketiga. Kalau bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 1, ya maksudnya nilai A-nya yang di depan X pangkat 2 itu nilainya 1. Maka bentuk pemfaktorannya adalah X tambah P dikalikan X tambah Q. Kok bisa ada P dan Q? Nah, P dan Q itu adalah dua angka yang akan kita cari, tapi syaratnya apa? Kalau P dikalikan Q itu harus hasilnya C, dan kalau ditambah P ditambah Q harus hasilnya P. Itu syaratnya. Misalkan ya kita langsung saja masuk di contoh. Faktorkanlah bentuk X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 sama dengan 0. Penyelesaian. Ya penyelesaian yang pertama itu kita data-data dulu. Nilai A-nya berapa? Ya nilai A-nya berarti depan X pangkat itu hasilnya 1. Nilai B-nya itu ya di depannya X berarti min 7. Nilai C-nya itu ya 12.
Nah, sekarang kita mencari nilai P dan Q. Ini kita menggunakan metode coba-coba perkiraan. Jadi misalkan ya, berarti kita cari dua angka yang hasil perkaliannya 12 dulu. Kalau P dikali Q harus hasilnya 12. Perkalian apa itu? Ya bisa saja 2 dikali 6. Berarti 2 dikali 6 hasilnya 12, ya sudah benar. Tapi apakah 2 ditambah 6 hasilnya min 7? Kalau kita tambah 2 ditambah 6 hasilnya 8. Ternyata salah. Berarti jangan ambil yang ini. Ini salah. Yang kedua, bisa kita ya, bisa jadi min 2 dikali min 6. Min 2 kali min 6 ya positif 12. Min 2 ditambah min 6 ya hasilnya min 8. Salah lagi. Kemudian apa lagi? 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. Ingat, kita cari dulu dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 12 dulu. Kira-kira saja berapa. Kalau ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 7. Oh, masih salah, masih beda. Ini salah. Berarti kita ubah menjadi min 3 dikali min 4. Min 3 kali min 4 hasilnya positif 12. Dikalikan dengan min 4 itu positif 12. Kalau dijumlahkan min 3 ditambah min 4 hasilnya min 7. Ternyata yang cocok dengan syarat pertama yang kedua adalah nilai P-nya min 3 dan nilai Q-nya min 4. Jadi kita masukkan pemfaktorannya kan X tambah P dikalikan dengan X ditambah Q sama dengan 0. X tambah P dikalikan X tambah Q. Nah, X-nya tetap. P-nya berapa? P-nya itu min 3, berarti kurang 3. X-nya tetap. Q-nya berapa? Yaitu min 4. Jadi pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 itu hasilnya adalah X kurang 3 dikalikan dengan X dikurang 4. Oke, pemfaktoran bentuk terakhir. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 masih tetap sama kayak tadi, tapi ini khusus kalau A-nya itu bukan sama dengan 1, berarti A-nya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Pemfaktorannya itu A dikali X tambah P per A dikalikan X tambah Q per A. Syaratnya P ditambah Q itu tetap P, yang berubah P dikali Q itu A dikali C. Kalau tadi kan P dikali Q itu hasilnya C. Contohnya 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 15 sama dengan 0. Ingat, 2 itu tidak sama dengan 1, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Penyelesaiannya bagaimana? Ya kita data lagi. A-nya berapa? Itu sama dengan 2. B-nya sama dengan, di sini kan ada angka 1 di sini. Berarti min 1. Kemudian C-nya min 15. Kita cari P dan Q. Ingat syaratnya, kalau P dikali Q itu A dikali C. 2 dikali min 15 hasilnya min 30. Berarti cari dua angka yang kalau dikalikan harus hasilnya min 30. Ya berarti bisa jadi kita pilih min 5 dengan 6. Min 5 dikali 6 hasilnya min 30. Tapi kalau ditambahkan harus hasilnya min 1. Berarti min 5 ditambah 6 sama dengan berapa? Hasilnya 1. Oh, berarti ini salah. Kita balik, berarti min 6 dengan 5. Min 6 dikali 5 hasilnya min 30. Kalau dijumlahkan min 6 ditambah 5, negatif 6 tambah 5 hasilnya min 1. Oh, sudah benar, ini sudah sama ini. Berarti yang kita ambil P-nya min 6 dan Q-nya positif 5. Nah, kita masukkan di persamaan. A dikalikan X tambah P per A dikalikan X tambah Q per A. A-nya berapa? A-nya kan A-nya itu berapa? A-nya 2. 2 dikali X-nya tetap tambah P-nya itu min 6 per A-nya 2. Kemudian dikalikan X tambah P-nya berarti 5 per 2.
sama dengan 2 dikali X, ya min 6 bagi 2 hasilnya min 3, dikalikan X tambah 5/2. Nah ini kan 2 kan masih ada di luar sini 1. 2-nya kita pilih mau dikalikan ke dalam kurung pertama atau dalam kurung kedua, bebas. Tapi disarankan untuk mengalihkan 2 ini ke bentuk yang masih ada bentuk pecahannya begini. Berarti kita kalikan dalam kurung kedua, berarti ini tetap X dikurangi 3 dikalikan 2 kali X, berarti 2X tambah 2 kali 5 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti pemfaktoran dari 2X kuadrat kurang X kurang 15 sama dengan 0 adalah X kurang 3 dikali 2X tambah 5. Oke, terakhir penggunaannya dalam limit. Tadi kan kita sudah belajar cara faktorisasi. Terus bagaimana penggunaannya dalam limit? Kita ambil di soal pertama tadi, limit X pangkat 2, limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 kurang 1 per X dikurang 1. Kan tadi hasilnya tak tentu 0/0. Jadi kita ubah dulu, kita faktorkan. Pertama itu pembilangnya kan X kuadrat dikurang 1. Nah ini kan bisa kita faktorkan dengan bentuk selisih kuadrat. Jadi dari keempat itu ternyata yang paling cocok dengan selisih kuadrat. Selisih kuadrat berarti kita harus berbantu menjadi A kuadrat dikurangi B pangkat 2. Kalau difaktorkan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Berarti X pangkat 2 dikurangi, ya 1 kita bisa ubah menjadi 1 pangkat 2. Berarti kalau diselesaikan kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikalikan dengan X dikurang 1. Awalnya bentuk pengurangan menjadi bentuk perkalian. Kedua itu penyebut X dikurang 1. Nah, X kurang 1 ini sudah tidak bisa lagi difaktorkan. Ini sudah bentuk paling terkecil. Jadi kita tulis saja seperti apa adanya. Jadi kalau ditulis, tidak usah lagi kita tulis X kuadrat kurang 1. Berarti kita tulis hasil pemfaktorannya. Berarti limit X mendekati 1 dari X tambah 1 dikalikan dengan X dikurang 1 per X dikurang 1. Kita dalam kurungan saja. Nah ternyata di atas dengan yang di bawah bisa kita eliminasi yang mana, yaitu X dikurang 1 ini. Lihat, ini sama X kurang 1, di sini juga X kurang 1. Mereka juga sama-sama dalam kurung, berarti kita tinggal eliminasi. Berarti tersisa sama dengan limit X mendekati 1 dari X tambah 1. Kita selesaikan, berarti kita ganti X-nya dengan angka 1, berarti 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 2. Jadi awalnya tadi kan bentuknya tak tentu 0/0, setelah kita faktorkan ternyata kita dapat hasil yang tentu, yaitu hasilnya sama dengan 2. Jadi pertama kita faktorkan dulu supaya ada yang bisa dieliminasi. Oke, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.